ada 2 pohon menyatu ya. Itu yang sebelah kiri kita pohon serut, sebelah kanan pohon nogosari sebagai pintu gerbangnya. Ini merupakan pintu gaib. Betul. Di sini ada yang jaga ya. Kalau gaibnya seperti apa kalau boleh tahu? Di sini sesepuh ya. Di sini ceritanya ada yang menjaga. Di sini. Bertapa di situ ya. Ya Pak. Yang dimaksud ular itu ular apa itu Pak? Ular naga. Di sana tempatnya ya. Di mana Pak? Biasanya di tempat pertapaan ini. Di beliaunya ada sering menampakkan itu. Yang sosok ular naga itu. Oke pemirsa, di malam hari ini saya berada di wilayah Kayangan Api Bojonegoro, dan saat ini kita akan eksplor tuntas ya lokasi ini. Kita didampingi beliaunya Pak Parlan ya, selaku juru kunci Kayangan Api. Ya, Bapak, kita mau diajak kemana ini ceritanya ini? Kita berkeliling di lokasi Kayangan Api. Ini tempat religi ya, di samping tempat umum, wisata umum. Di sini intinya wisata religi. Demikian monggo sekarang. Biar kita tahu semuanya, kita berkeliling. Siap. Kita ngikuti Bapak dari belakang. Ya, kita akan mengikuti Pak Parlan. Ya, kita akan ditunjukkan tempat-tempat yang tentunya sangat seru untuk kita ikuti ya, dan kita simak. Karena di sini merupakan tempat bersejarah ya, tempat peradaban dari leluhur, yang dimana Hyang Empu Supo, pembuat keris sakti pada era kerajaan Majapahit itu, melakukan pertapaannya di sini. Dan di sini juga terkenal sangat wingit teman-teman ya. Nah, kita akan mengikuti Pak Parlan. Kita akan ditunjukkan tempat-tempat mana saja yang angker di lokasi ini ya. Dan di sana itu terlihat, inilah yang disebut dengan Kayangan Api, yang atau bahasa lainnya api abadi, api yang tidak pernah padam ya, meskipun diguyur hujan, dan menyala sudah lama, bahkan sampai mulai dari kerajaan Majapahit. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lebih mendekat lagi. Di sini tempat api abadi, api tidak kunjung padam, dan di sini dulunya tempat pembakaran pusaka, tempat pembuatan pusaka, tempat pusaka. Di sinilah tempatnya. Hingga satu titik ini tidak ada lain, dan api ini terbesar se Asia Tenggara di Kerajaan Bojonegoro. Di sini sejarahnya untuk menempa pusaka. Demikian. Jadi di sini ya dulu Hyang Empu Supo menempa pusakanya gitu ya Pak ya. Di sini. Dan api ini Bapak tidak pernah padamkan, ini terbuka. Padam, jadi di sini walaupun hujan ya tetap seperti ini ya. Tetap seperti ini walaupun hujan deras kayak apapun. Jadi ini tidak kunjung padam. Yang disebut api tidak kunjung padam. Betul, atau api tidak pernah padam itu ya Pak? Tidak pernah padam. Meskipun ada hujan pun ini tidak padam ya? Tetap seperti ini. Ya, dan ini Bapak katanya di sini juga bisa digunakan untuk terapi gitu? Bisa untuk terapi. Di sini walaupun seperti ini ya. Kalau kita pegel-pegel sakit-sakitan semua, kita hanya duduk di sini. Kita duduk di sini seperti ini sampai keluar keringat ya, sampai keluar keringat karena hangat ya. Nanti selesai badan enak. Jadi terapinya hanya seperti ini? Terapinya hanya seperti aja. Keluar keringat. Apalagi mau buka baju ya. Mau buka secara langsung masuk. Jadi sudah selesai terapi, sudah enak badannya, tidak sakit lagi. Itu ya Pak ya. Nah, kalau sakit gatal-gatal seperti ini misalnya. Selesai mandi di air mendidih, air kuduk penyembuhan pusaka ya. Selesai mandi di sini. Jadi terapi di sini. Jadi kita menghadirkan tubuh di sini, insya Allah nanti bisa sembuh dengan sendirinya. Atas izin Allah ya. Walaupun dokter maaf ya, dokter tidak sanggup untuk sudah memvonis tidak sanggup itu. Tapi dengan izin Allah, lantaran tempat ini bisa sembuh gitu Pak. Nah sudah. Nah ya. Dan kita nanti juga akan jenengan ajak ke mana itu, sumber apa? Sumber air Luguduk. Penyembuhan pusaka. Iya. Sebelumnya kita kemana dulu ini Pak? Kita akan tempat pertapaan dulu. Baik, kita ke sana. Saya di api, kita pertapaan dulu.
Pencahayaannya lumayan ya Pak ya? Ya. Lumayan padam. Kita nggak usah masuk Bapak, kita Masuk ya, kita lihat dari jenengan center saja, ya, di dalamnya center seperti saja, apa, saya ada apa. bukakan pintunya. Apa masuk? Ya, Nah, ya saya buka sekalian. oke, siap. Nah. Buka senter ya. Tinggal menekan Bapak. Ada tombolnya. Nah, gitu. Ini betul-betul ini batu situs, batu Majapahit sebesar batako ya. Sebesar batako. Dan di sini tempat pertapanya yang Supo, yang Beliau Kusumo ya. Nama kebesarannya, dan di sini beliaunya bertapa sampai moksa di tempat ini. Seperti yang barangkali bisa di situ. Betul asli. Bisa ya. di sana. Masuk silakan. Assalamualaikum. Rahayu. Ini betul-betul ya. Ini ada dua macam batu, ada batu putih, ini batu putih ya. Iya. Ini batu merah. Ini zaman Majapahit. Ini betul-betul batu situs. Sebelum ketemu seperti ini, dulunya terkubur tanahnya. Mbak Iksan itu sesepuh di sini jika dapat akses untuk membongkar tanah liat. Jadi ketemulah tempat pertapaan Mbah Beliau Kusumo atau yang Beliau Kusumo. Demikian ceritanya. Yang diduga muksa sampai muksa di tempat ini ya. Betul. Dan di sebelah kanan itu ada apa namanya? Ada ububan ya. Ububan. Di sini ububan. Dulunya sebelum beliaunya di sini, beliaunya mandi di Dusun Karangkut. Lalu beliau bertapa di sini untuk karena dapat pesanan dari pusaka, lalu beliau bertapa di sini dan sambil membawa api. Karena kayangan api itu apa toh kayangan api? Kayangan api itu bahasa Jawanya ngayang-ngayang itu terbang ya. Itu terbang seperti api, terbang dengan sendirinya. Lalu karena yang bawah nggak kelihatan ya, beliau yang membuat perapian di sini. Demikian. Oke. Untuk pembakaran pusaka, ini betul-betul. Ya. Sinilah bertapa. Ya, kita keluar lagi Pak. Saya agak merinding di tempat ini Pak. Betul sekali. Iya. Beliaunya ada di sini. Iya. Ini nggak ditutup lagi Pak Paran? Nggak usah, nggak apa-apa. Bapak nyalakan saja senternya nggak apa-apa, biar pencahayaannya lah gitu. Nah habis ini kan kita sudah dari mana itu api abadinya ya, yang ada di sini, terus di tempat pertapaannya. Ini kita kemana lagi nih? Kita menuju ke air Belukuduk. Siap. Air mendidih penyembuhan pusaka. Ini teman-teman, inilah yang dinamakan api abadi. Agak aroma belerang, benar Pak? Betul aroma belerang. Oh, gitu. Aroma belerang, tapi untuk berbakar-bakar tidak bau belerang. Oh. Tidak bau belerang, lezat seperti biasa. Jadi misalnya kita bakar jagung, singkong itu? Betul, tidak meresap aromanya ya? Aromanya tetap meresap. Itu. Aneh benar Pak ya, ajaib ya. Betul ajaib. Oke Pak, kita next ke lokasi selanjutnya Bapak. Nah teman-teman, kita menuju ke tempat yang akan ada di ujung sana ya. Nah, di sana ada sumber air lebih dikenal dengan nama Belukuduk ya. Dan juga ada pohon yang konon mitosnya itu adalah gerbang gaib. Dulu apa dari sananya nanti? Siapa Pak? Dari sana dulu ya. Monggo. Ya kita manut jenengan saja. Kalau yang di dalam sini sudah nggak ada orang ya malam ya Pak? Nggak ada orang. Sangat sunyi dan lengang. Sangat sunyi. Ini cocok banget buat meditasi nih. Betul sekali. Suasana seperti ini. Orang-orang iya. Yang menginginkan sesuatu biasanya jam-jam seperti ini. Okay. Ini kebetulan airnya penuh nggak Pak kira-kira? Ya nggak begitu penuh, betul-betul penuh. Kira-kira 1,5 meter ya dalamannya. Oh ini. Ya. Nah, disinilah beliaunya untuk menyapu pusaka yang selesai dibuat, jadi dimasukkan ke sini lalu dibawa ke sana lagi untuk diisi honinya atau pedamnya. Ya. Jadi di tempat ini ya, setelah ditempa, dicelupkan di sini, masukkan di bawah sana lagi gitu ya. Ke sana lagi di sini, diisi honinya. Ya.
Pak, memang ini dinamakan Plukutuk itu. Plukutuk ya, karena orang Jawa sini bilang, karena orang sepuh di sini Oke. dulunya belum ada bahasa Indonesia ya, belum tahu Iya. bahasa Indonesia, dinamakan air plukutuk. Air plukutuk itu bahasa Indonesia air mendidih ya, air mendidih. Air mendidih. Dan di sini air belerang juga, tapi dingin ya, nggak panas. Anehnya di sini air belerang dingin. Kalau di lain tempat mungkin bisa panas. Panas, Kalau betul. di sini betul dingin. Dan warnanya memang seperti ini, Pak Parwan. Warnanya tetap seperti ini. Dan mitosnya di sini untuk penyembuhan penyakit ya, seperti gatal-gatal, sakit gigi dan lain sebagainya, itu bagi yang yakin ya. Dengan cara? Dengan cara kalau sakit gatal-gatal, kalau parah sekali ya, Ya. kita ngambil, ditimbah, masuk ke tempat mandi. Untuk Atau kamar buat mandi toilet. gitu. Ya, karena di sini sangat tidak diperbolehkan ya untuk masuk, Iya, untuk berendam di sini, karena dibutuhkan orang banyak, diperlukan orang banyak. betul. Jadi tidak boleh dimasukin. Siap. Jadi ngambil, bawa ke Kamar mandi. kamar mandi. Kalau itu kalau parah, kalau nggak parah ya ambil di botol atau dia dioles-oleskan aja. Cukup sih seperti itu ya. Seperti itu. Ya, Bapak. Ya, betul. Ya, di sana ada pintu gerbangnya yang supaya Ini, Pak. betul-betul fenomena alam, ada dua pohon menyatu ya. Itu yang sebelah kiri kita pohon serut, sebelah kanan pohon nogosari. Dua pohon yang menyatu menjadi satu. Menyatu menjadi di tengah-tengah. Itu hidup dua-duanya, Pak ya? Itu hidup dua-duanya. Mitosnya, Pak? Mitosnya di sini ini dulunya sebagai pintu gerbang. Pintu gerbangnya yang Supo atau yang Kriyokusuma waktu pertama kali beliaunya masuk ke hutan belantara ini. Sambil membawa api itu. Sambil membawa api. Jadi masuknya melalui pintu gerbang Melalui ini. pintu gerbang ini katakan tetengar ya, tetengar. Karena Karangjuat ada di sebelah barat, kira-kira 2 kilo dari sini. Beliaunya pertama kali masuk di sini membuat tetengar seperti ini, Kapura seperti ini. Ya, ada kan beberapa komentar katanya ini merupakan pintu gaib. Betul. Benar gitu, Pak? Betul. Di sini ada yang jaga ya. Kalau gaibnya Seperti di sini apa ada kalau yang boleh jaga. tahu? Di sini sesepuh ya, tetap sepuh. Di sini seperti orang Buddha ya. Kan di sini juga ada yang sudah sepuh seperti orang tua. Dijaga 2 orang kiri kanan gitu, Pak ya. Tapi tujuan kita ke sini kan nggak ada maksud burukan ya. Kita hanya menguri-nguri ya. Memperlihatkan bahwa inilah tempat yang masih sakral gitu, Pak Parwan ya. Ya. Selain dari pintu gerbang ini ada nggak tempat lain? Di sebelah timur, monggo. Oke, kita ngikuti Pak Parwan ya. Kita akan ditunjukkan spot tempat yang ya menurut Pak Parwan ini sebenarnya privasi karena sangat ya ngeri, Pak ya, untuk diceritakan, Pak ya. Sebenarnya ngeri untuk Iya. diceritakan, tapi kita Oke. itu cerita. Ya, Bapak nyalakan aja itunya. Senternya, Bapak. Lah gitu. Panas, Pak ya. Ya, ada hangat. Nah, saya melihat sekelebatan orang di sana. Ya. Ya, di depan sana. Tapi sudah hilang. Nggak apa-apa. Iya, sudah hilang. Insya Allah nggak apa-apa lah, kita nggak Nggak bermaksud, apa-apa. Pak. Ya, tujuan Jelek baik. kok. Teman-teman, sangat lengang di sini. Sangat lengang sekali karena Iya. keadaan sepi, betul-betul sepi, hanya kita bertiga aja yang ada di sini. Dan memang sudah malam. Di sini. Iya. Ini kalau siang hari ya, seperti sisik ular ya. Mana, Pak? Ini pohon ini. Pohon ini. Pohon ini seperti sisik ular kalau kelihatan siang hari. Kalau malam hari kayak gini. Ini betul-betul seperti sisik ular, beda dengan yang sebelah barat tadi. Iya, betul. Tadi Jadi sisik ular karena menyerupai, di sini ceritanya ada yang menjaga, di sini. ada yang menjaga. Ada yang menjaga. Seperti apa itu, Pak Parwan? Seperti ular. Perwujudan atau penampakan ular di sini. Ular Karena naga. ceritanya seperti ini. Nah, cerita ya seperti ini. Dulunya sebelum beliaunya ada di sini, dulunya ada di dusun. Jadi dusun sebelah di luar kan beliaunya di sana ikut seperti ikut orang ya, ikut orang karena yang perempuan itu keluar karena yang ngerawat kan perempuannya. Nah, di sana lalu perempuannya keluar dititipkan untuk kasih makan lalu tertimpa wowo, tahu ke wowo ya? Apa itu, Pak? Api. Oh iya, Mowo ya. Wowo itu. Bara ya. Lalu jatuh beliaunya berpesan kalau mencari saya ada di kayangan api di dalam Itu pohon pohon apa ini, Pak? kepoh. Pohon kepoh. Jadi kemungkinan gaibnya juga masih ada ya. Ada di sini. Bertapa di situ ya. Di sini. Ya, Pak. Yang dimaksud ular itu ular apa itu, Pak? Ular naga. Pernah nggak ular naga itu benar-benar menampakkan wujudnya di sini? Ada yang pernah ketemu, kalau saya sendiri belum pernah ya. Ada banyak sekali teman-teman kita yang
biasanya ada di sebelah sana, biasanya nampakan di sebelah sana. Munculnya dari pojok sana. Di tempat pertapaan tadi. Oh, Di sanalah. Jadi tidak tahu ujungnya. maksudnya Terlalu Pak, besar, terlalu panjang. saking besarnya, saking panjangnya antara kepala dan ekor itu nggak nampak, ya, nampak badannya gitu. Dan ada macan putih juga. Itu hanya yang langsung peliharanya yang Ada macan putih juga. Merinding ya. Ya, oke Pak, kita ke tempat lain Pak. enggak. Saya kalau apa ya, di tempat-tempat seperti ini gampang merasa gitu loh. Kalau ingin merasakan, tetap walaupun kita awam tetap merasa. Iya, gampang merasa. Tetap merasa. Padahal kalau saya di hutan nggak pernah merinding, nggak pernah Pak. Iya. Saya kan senang juga ya bermalam tidur di hutan. Tetap merasa. Yang keris pusaka itu yang, oh itu ya. Di sana tempatnya ya. Di mana Pak? Biasanya di tempat pertapaan ini. Di beliaunya ada sering menampakkan. Oh di sini, yang sosok ular naga itu tiba-tiba muncul. Tapi itu yang apa yang bisa melihat itu kan orang-orang tertentu Pak? Orang-orang tertentu. Jadi kalau indigo punya indera keenam itu bisa melihat. Tapi kalau seperti kita harus melalui meditasi dulu. Harus melakukan ritual apa gitu ya? Minta izin kepada yang bau reksos ini, yang bapak, yang suku itu, lalu kita bisa bermeditasi. Tapi Semedi di sini. kemunculan ular naga itu kan tidak mengganggu Pak ya? Tidak mengganggu, kecuali dia diganggu tidak akan mengganggu. Jangan malah, maka dari itu di sini jangan sampai merusak atau membuat onar di sini. Iya betul. Jangan sampai. Di sini hanya membutuhkan kesopanan. Iya, intinya Tindak tanduknya, tingkah lakunya harus dijaga betul-betul. Betul. Jadi di sini bukan tempat biasa, tempat sakral dan tempat suci. ya intinya dimanapun kita berada, kita bertamu ke rumah seseorang, kalau kita menjaga unggah-ungguh kita, insya Allah kita akan diterima dengan baik gitu ya Pak Orang ya. Betul. Dan jangan sampai membawa apapun yang ada di sini atau fasilitas support, jangan sampai dibawa kemana. Itu termasuk suatu pantangan ya. Pantangan. Seperti batu situs seperti itu tidak boleh. Walaupun itu hanya berupa batu, Betul. ya, Batu tidak boleh dibawa. tidak bersih. Ya intinya kan harus kita tetap kita lestarikan. Kita lestarikan. Iya betul. Salah satu datanya ini. Ya, Itu kerisnya ya. itu kerisnya. Seperti itu ya Pak. Telu belum kok. Sana Pak, yuk. Monggo. Ya, sana Pak. Menuju ke sana. Biar tahu lebih detail gitu ya, seperti apa sih perwujudan keris pembuatan ya Mpu Supo. Di sini aja nggak apa-apa? Ya. Di sini aja. Nah, kan Ini sudah kelihatan ya, tuh. Dapur jangkung lo telu blong pok gonjo. Intinya blong apa blong pok gonjo itu lubang ya, lubang di dekat pok gonjo itu, dekat pok gonjo itu peksinya ya. Itu di dekat itu. Ini penyetan ya. Ini penyetan bukan tempaan. Ini seperti ini, ya, seperti itu ada penyetan. Iya. Bukan tempaan. Kalau tempaan berarti tidak asli. Ini beliaunya membuatnya bukan di tempat tapi Jadi ciri khas dari keris khas ini memang buatan dipenyet-penyet pakai jempol gitu ya, pembuatannya dulu ya, dan sangat ampuh ini teman-teman. Dan diduga hodam atau keris ini sendiri pun sampai sekarang masih ada di sini. masih sekarang ada di sini. Gaibnya seperti itu Pak Parlan ya. Oke Pak Parlan ya, cukup ya kayaknya. Ya. Saya sudah mulai berkeringat. Ya, sekali lagi. Tujuan baik, tidak mengganggu dan juga tidak akan diganggu. Ya Pak Parlan, terima kasih ya sudah berkenan walaupun walaupun tengah malam kita bangunkan ini, tadi beliaunya sudah istirahat ya. Pak Parlan masih berkenan mengantar berkeliling ke lokasi ini loh. Kalau siap untuk menemani dan mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh tamu saya. Mungkin panjang umur, sehat selalu Pak Parlan. Amin. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.